Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang perbandingan sistem perwakilan politik di negara-negara demokrasi dan demokrasi, dan bagaimana kita mengimplementasikan perbedaan sistem perwakilan politik tersebut dalam sistem perwakilan politik di Indonesia. Gagasan mengenai representasi atau perwakilan politik telah menjadi topik utama dalam perkembangan teori politik modern. Dengan berdirinya pemerintahan perwakilan di banyak negara barat yang disertai dengan kekalahan rezim fasis di abad 20, perwakilan politik semakin disamakan dengan perwakilan elektoral dan demokrasi elektoral. Namun, pada kenyataannya, di negara-negara non-demokrasi, peran perwakilan ini sering diabaikan, tidak seperti di negara-negara demokrasi yang kuat. Di dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, pasti peran perwakilan ini merupakan peran yang sangat penting untuk menjamin sistem perpolitikan negara. Ternyata dari negara-negara non-demokrasi, kepemimpinannya itu didasarkan oleh kepemimpinan partai. Berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem demokrasi yang kuat, yaitu kepemimpinan itu ada di tangan rakyat. Seperti pengertian dari demokrasi itu sendiri, yaitu sebuah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Adapun perbandingan elektoral Cina dan negara demokrasi liberal, terdapat perbedaan yang fundamental antara sistem elektoral di Cina dengan negara demokrasi liberal pada umumnya. Cina memang telah memodifikasi dan mengubah beberapa prosedur pemilihan dari model Soviet, tetapi sistemnya tetap saja didominasi oleh Partai Komunis. Kesenjangan antara demokrasi dan Cina dapat digambarkan melalui beberapa perbandingan. Yang pertama, di dunia barat, mereka tidak dianggap sebagai sebuah partai, melainkan sebuah asosiasi. Dengan memenangkan pemilihan, para pemimpin partai menjadi pemimpin pemerintahan dan mereka dapat menunjuk pendukung mereka untuk mengisi posisi penting dan menjalankan programnya. Kemudian, mereka dipilih karena kemampuan pengalaman, pandangan politik, usia, hingga prestasi dan budaya mereka. Berbeda dengan demokrasi liberal, kandidat dipilih karena mereka bisa memenangkan suara dan mereka setia pada sebuah partainya dan bisa menjadi perwakilan yang berkompeten. Setelah pemilihannya, mereka harus bekerja penuh waktu sebagai legislator ketika parlemen sedang berlangsung. Mereka harus bekerja dalam sebuah komite dan terlibat dalam sebuah debat. Nah, selanjutnya yang akan kita lihat adalah Korea Utara. Di sini terdapat 3 partai utama, yaitu Chunroes Chungu Party, Korean Social Democratic Party, dan Workers Party of Korea atau WPK. Tapi dari ketiga partai ini, hanya satu yang memiliki pengaruh nyata. Partai tersebut adalah WPK. Hal ini pun sudah tertulis secara hukum, khususnya dalam Konstitusi Korea Utara pasal 11, yang mengatakan bahwa seluruh penduduk Korea harus melakukan segala aktivitasnya di bawah kepemimpinan WPK. Ketiga partai besar tadi tergabung dalam suatu koalisi yang bernama Democratic Front for the Reunification of the Fatherland atau akronimnya DFRF. Tentunya koalisi ini pun dipimpinnya oleh WPK. Hal-hal ini menjadikan pengaruh WPK sangat besar dan tidak bisa dilawan. Partai lain hanya berperan sebagai formalitas saja, agar Korea Utara dapat menyebut dirinya sendiri sebagai negara yang demokratis. Adapun sistem perwakilan politik di Korea Utara diimplementasikan dalam bentuk badan legislatif yang bernama Supreme People Assembly atau biasa disingkat dengan SPA. SPA di sini merupakan badan politik tertinggi yang ada di Korea Utara. Secara resmi, memang SPA memiliki fungsi sebagai badan legislatif, tetapi pada realitanya, SPA hanya mengesahkan undang-undang yang telah ditentukan oleh partai WPK, karena hanya partai WPK yang memiliki kekuasaan. Walaupun di dalam SPA tersebut terdapat perwakilan dari partai politik lain, tetapi mereka tidak memiliki kekuasaan secara nyata. Dan rapat di SPA pun hanya dilakukan 1-2 kali dalam setahun. Dalam rapat tersebut membahas terkait penyetujuan anggaran nasional dan pengesahan undang-undang. Vietnam menolak pluralisme partai karena rakyat Vietnam telah menganggap bahwa Partai Komunis Vietnam merupakan partai perjuangan dari masa Vietnam menjajah, dan rakyat menganggap bahwa Partai Komunis Vietnam telah memerdekakan Vietnam, sehingga rakyat Vietnam menganggap bahwa Partai Komunis Vietnam sudah sangat berjasa untuk Vietnam. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa harus ada banyak partai ketika satu partai pun sudah diakui dan mendapat legitimasi dari seluruh rakyat Vietnam? Itu sistem perwakilan yang ada di Vietnam yang hanya menggunakan satu partai, karena rakyat Vietnam menganggap bahwa Partai Komunis Vietnam yang merupakan partai satu-satunya yang ada di Vietnam sudah mendapat legitimasi dari masyarakat.
Dapat dipahami bahwa munculnya sebuah partai baru dikarenakan ketidakpuasan atas jawaban dari tuntutan dari partai sebelumnya yang tidak terpenuhi. Maka dari sinilah sistem demokrasi yang terdapat di Vietnam. Ketika pemerintah dengan satu partai, yaitu Partai Komunis Vietnam, dapat menjawab dan mengatasi segala tuntutan dari masyarakat, maka satu partai pun dapat mengatasi segala persoalan yang ada di Vietnam. Terbukti Vietnam dapat mengatasi kemiskinan di negaranya. Sebelumnya kita telah menjelaskan tentang berbagai sistem perwakilan politik yang digunakan oleh negara-negara lainnya, maupun itu negara demokratis atau negara non-demokratis. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang apa sih perbedaannya sistem perwakilan politik yang Indonesia gunakan dengan negara-negara lain, dan bagaimana kita mengimplementasikan sistem perwakilan politik tersebut dalam kehidupan politik di Indonesia. Nah, dalam sebuah sistem pemerintahan yang demokratis, sistem perwakilan rakyat merupakan unsur terpenting selain sistem pemilu, persamaan di depan hukum, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan unsur-unsur lainnya. Setiap sistem demokrasi percaya bahwa warga negara harus memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam keputusan politik dengan cara tertentu, secara langsung ataupun melalui perwakilan. Lalu apa sih yang membedakan Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi dengan yang menganut negara-negara yang menganut sistem-sistem lainnya? Yang pertama itu ada prinsip check and balances dalam setiap pelaksanaan pemerintah dan keberjalanan negara. Inilah mengapa MPR yang dulu sebagai lembaga tertinggi negara dihapuskan, karena dengan adanya MPR di masa lalu, tak lain lembaga tersebut akan menjadi sebuah negara di dalam negara demokrasi yang tentu akan menjadi anomali, sehingga yang ada adalah narasi berupa MPR sebagai lembaga tertinggi. Terus ada juga DPR yang sebagai legislatif, Presiden sebagai eksekutif, dan MA atau MK yang sebagai lembaga yudikatif. Lalu ada prinsip yang kedua, yaitu distribution of power, yaitu prinsip sebuah negara demokrasi yang merupakan implementasi adanya prinsip check and balances. Lalu tujuannya power atau kekuatan tadi itu untuk distribusikan ke beberapa lembaga itu tujuannya apa? Tujuan paling utama adalah agar tidak ada lembaga yang mempunyai kekuatan untuk dapat melakukan kewenangan. DPR sebagai legislatif yang berwenang untuk membuat undang-undang tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan undang-undang tersebut, dan ketika dapat terjadi pelanggaran yang mengenai pelaksanaan undang-undang tersebut, maka lembaga yudikatiflah yang akan melaksanakan penegakan hukum yang telah dibuat dan terdapat di dalam undang-undang yang dibuat oleh legislatif sendiri. Sehingga tidak ada lembaga yang mempunyai dua fungsi general dalam satu waktu yang sama. Nah, kesimpulannya adalah terdapat sebuah argumentasi bahwa negara-negara yang memiliki sistem perwakilan dalam pemerintahannya seharusnya dipahami sebagai aristokrasi elektif daripada demokrasi nyata. Karena partisipasi aktual dan kekuatan rakyat sebagian besar telah berkurang dan tereduksi. Ini adalah contoh nyata dari mayoritas masyarakat demokrasi yang mengatakan bahwa mereka merasa tidak terwakilkan, dan bahwa para wakil lebih mewakili negara daripada mereka. Memang sulit untuk meneliti bagaimana sistem perwakilan mengalami masalah atau disfungsi pada kedua model negara. Tapi setidaknya kita bisa mempertahankan argumen bahwa perbedaan antara model negara non-demokrasi dan demokrasi dan sistem perwakilan politik Indonesia gunakan itu tidak dapat dipersempit menjadi sebuah representasi atas ke bawah sebagai ciri utama non-demokrasi dan representasi dari bawah ke atas sebagai ciri utama demokrasi. Dalam kedua kasus masih terdapat konflik di antara para elit, dan kedua sistem itu jauh dari kata berhasil dalam membawa suara rakyatnya.